Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Salam sehat. Bertemu lagi dengan Bu Novi di materi Bahasa Indonesia. Kali ini kita masih akan bahas tentang teks non-fiksi. Nah, apa artinya? Beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah membahas ini. Tetapi hari ini kita tidak hanya membahas tentang teks non-fiksi saja, tetapi ada beberapa hal yang lain. Apa saja itu? Mari kita simak penjelasan berikut. Bu Novi mulai dengan arti dari teks non-fiksi. Bu Novi ingatkan bahwa yang disebut dengan teks non-fiksi adalah tulisan atau karangan yang dibuat berdasarkan cerita nyata atau benar-benar terjadi dalam kehidupan. Jadi kalau kalian mendengar kata teks non-fiksi, maka yang harus ada di dalam benak kalian adalah teks tersebut adalah teks nyata yang dibuat berdasarkan fakta. Nah, untuk menentukan pokok-pokok cerita dari teks non-fiksi, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah dengan menentukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya berikut. Yang pertama adalah kata tanya apa atau what, di mana kata tanya apa digunakan untuk menanyakan peristiwa atau kejadian yang dibahas dalam cerita tersebut. Kata tanya yang kedua adalah who atau siapa. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku yang terlibat dalam cerita tersebut. Kata tanya yang ketiga yaitu adalah when atau kapan, di mana kata tanya ini digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa, mulai dari hari, tanggal, jam, atau pukul, dan lain sebagainya. Kata tanya yang keempat adalah where atau di mana. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa dalam cerita itu terjadi. Kata tanya yang kelima yaitu why atau mengapa. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab terjadinya peristiwa dalam cerita tersebut. Dan yang terakhir adalah kata tanya how atau bagaimana. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan proses atau keadaan. Nah, dengan menentukan jawaban dari masing-masing kata tanya yang menggunakan dengan menentukan jawaban dari masing-masing kalimat tanya yang menggunakan kata tanya ini, maka kita akan bisa menentukan pokok-pokok cerita yang disajikan. Nah, dalam sebuah teks atau bacaan tentu ada yang disebut dengan gagasan utama. Ini sudah sering sekali kita bahas. Bu Novi ingatkan sekali lagi, yang disebut dengan gagasan utama adalah ide atau inti yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Jadi dari pengertian ini kita bisa tahu bahwa gagasan utama itu terdapat dalam setiap paragraf. Jadi, kalau sebuah teks atau sebuah bacaan itu terdiri dari 4 paragraf, maka dalam bacaan itu terdapat 4 gagasan utama. Ingat, gagasan utama bukan kalimat utama. Tetapi ketika kita mau menentukan gagasan utama, akan lebih mudah jika kita tahu terlebih dahulu kalimat utama dari paragraf tersebut. Berikutnya adalah membuat ringkasan atau ringkasan sebuah teks atau ringkasan dari sebuah buku.
Ringkasan artinya adalah intisari dari sebuah bacaan. Bisa juga ringkasan itu merupakan intisari dari sebuah buku, bab, atau artikel. Nah, ringkasan itu mempunyai fungsi. Fungsinya adalah untuk memahami atau mengetahui isi sebuah buku atau karangan secara lebih singkat. Nah, bagaimana cara membuat ringkasan itu? Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tentu kita harus membaca bacaan atau buku yang akan kita buat ringkasannya. Tidak hanya sekedar membaca, tetapi juga memahami apa yang kita baca dari bacaan atau buku tersebut. Setelah kita membaca dan memahami bacaan atau buku tersebut, kita tuliskan gagasan utama. Ingat, gagasan utama itu ada dalam setiap paragraf. Lah Bu, bagaimana kalau dari buku? Maka kalau dari buku, cari gagasan utama dari setiap bab. Gitu. Bu Novi ulang, kalau kalian menuliskan gagasan utama dari teks bacaan yang terdiri dari beberapa paragraf saja, maka tuliskan gagasan utama dari setiap paragraf. Tetapi jika kalian ingin meringkas buku, maka tuliskan gagasan utama dari setiap bab dalam buku tersebut. Kalau dari setiap paragraf akan sangat banyak sekali, kita nanti masih akan kesulitan. Maka kalau kita mau membuat ringkasan buku, tulis gagasan utama dari setiap bab dalam buku tersebut. Karena dalam sebuah buku itu pasti ada bab-bab tersendiri. Setelah kita menuliskan gagasan utama dari setiap paragraf atau setiap bab, kita buat reproduksi. Re itu kembali, produksi itu kita buat. Kita buat kembali, kita susun kembali bacaan tadi atau teks tadi atau buku tadi berdasarkan gagasan-gagasan utama yang sudah kita tuliskan. Atau kata lainnya adalah kita rangkai gagasan-gagasan utama yang sudah kita temukan menjadi paragraf yang utuh, yang padu. Nah, yang terakhir, jika kalian merasa kalimat kalian terlalu panjang, maka tulis menggunakan kalimat yang pendek, singkat, tetapi jelas. Begitu. Maka yang terakhir adalah ringkas kalimat. Nah, Bu Novi akan menyampaikan satu contoh cara membuat ringkasan sebuah bacaan. Bacaannya berjudul Banjir Bukan Sekedar Bencana Alam. Paragraf pertama berbunyi seperti berikut. Memasuki musim hujan, terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, banjir pun melanda di berbagai tempat. Berbagai faktor penyebab banjir berulang dari tahun ke tahun. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan permukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah merupakan penyebab bencana tersebut. Pendangkalan dan penyempitan badan sungai membuat sungai meluap. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor alam. Namun, ada pula ulah manusia yang mempercepat terjadinya hal ini. Menjamurnya rumah di bantaran sungai misalnya. Permasalahan ini sering terjadi di kota yang berpenduduk padat. Itu tadi bunyi dari paragraf pertama. Nah, gagasan utama dari paragraf pertama tadi adalah peningkatan curah hujan menyebabkan banjir. Nah, ada beberapa informasi penting yang bisa kita peroleh dari paragraf pertama tadi. Yang pertama, banjir melanda beberapa daerah di Indonesia ketika musim hujan. Penyebab banjir antara lain kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan yang rendah, penebangan liar, pembangunan yang tidak memperhatikan topografi wilayah, pendangkalan, dan penyempitan badan sungai. Lanjut ke paragraf kedua.
Bunyi paragraf kedua adalah sebagai berikut. Di sisi lain, penertiban permukiman liar di bantaran sungai juga menjadi kesulitan pemerintah daerah sepanjang waktu. Dari tahun ke tahun, warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta, harus selalu siaga ketika curah hujan mulai meninggi. Luapan sungai dapat terjadi hingga ketinggian 1-2 meter di dalam rumah. Bukan hanya barang yang harus diselamatkan, nyawa pun menjadi taruhannya. Sudah diperingatkan bahwa permukiman di bantaran sungai sangat beresiko ketika curah hujan tinggi. Namun, tetap saja mereka kembali ketika banjir telah surut. Tumbuhnya permukiman liar di bantaran sungai mendorong penyempitan badan sungai. Gagasan utama dari paragraf kedua tadi yaitu permukiman liar di bantaran sungai mempersempit badan sungai. Beberapa informasi yang kita peroleh dari paragraf kedua yaitu yang pertama, warga di sekitar Sungai Ciliwung harus siaga ketika terjadi curah hujan tinggi. Banjir yang melanda mencapai 1-2 meter di dalam rumah. Informasi penting yang ketiga yaitu dampak banjir tak hanya kerugian harta, tetapi dapat pula mengancam nyawa. Paragraf ketiga bunyinya sebagai berikut. Aktivitas harian warga seperti mencuci dan membuang sampah di sungai juga makin mempercepat pendangkalan sungai. Di Manado, Sulawesi Utara, rawan banjir dan longsor justru terjadi akibat pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi. Sebagian besar wilayah Manado terdiri atas perbukitan, sementara wilayah daratan dengan permukaan datar sangat terbatas luasnya. Sejalan dengan bertambahnya penduduk, banyak bukit dan lereng kemudian diubah menjadi perumahan. Gagasan pokok atau gagasan utama dari paragraf ketiga yaitu pembangunan permukiman di lereng dan bukit. Beberapa informasi penting yang kita peroleh dari paragraf ketiga yang pertama, di Manado banjir terjadi karena pembangunan yang tidak mengindahkan topografi wilayah. Beberapa aktivitas warga mempercepat pendangkalan sungai. Pembangunan permukiman di lereng atau bukit semakin banyak dilakukan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Nah, Bu Novi tuliskan ulang gagasan utama tiap paragraf yang sudah Bu Novi temukan. Gagasan utama paragraf 1 tadi adalah peningkatan curah hujan menyebabkan banjir. Paragraf kedua yaitu permukiman liar di bantaran sungai mempersempit badan sungai. Dan yang ketiga yaitu adalah pembangunan permukiman di lereng dan bukit. Nah, setelah kita temukan gagasan utama ini, maka tugas kita yang berikutnya adalah merangkai ketiga gagasan utama ini menjadi paragraf yang utuh atau yang padu agar menjadi ringkasan bacaan yang tadi. Ingat, ketika kita membuat ringkasan, tetap tidak boleh keluar dari isi bacaan aslinya atau naskah aslinya. Harus tetap sesuai. Nah, contoh ringkasannya adalah seperti berikut. Banjir merupakan bencana yang sering terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Penyebab banjir antara lain, peningkatan curah hujan saat musim hujan tiba, penyempitan badan sungai akibat pembangunan permukiman liar di bantaran sungai, dan pembangunan permukiman di lereng dan bukit tanpa mengindahkan topografi wilayah. Bu Novi minta maaf, ini harusnya permukiman, kurang R dan di sini salah, harusnya M. Nah, ini salah satu contoh ringkasan dari bacaan yang tadi sudah Bu Novi sampaikan. Berikutnya yaitu adalah membandingkan dua teks. Nah, ketika kita dihadapkan pada dua teks, kemudian kita diminta untuk membandingkan kedua teks tersebut, artinya kita diminta untuk menentukan persamaan dan perbedaan dari dua teks tersebut. Nah, membandingkan teks dilakukan dengan membaca dan mencermati setiap kalimat dalam masing-masing teks. Jadi kalau kita disuguhkan atau di depan kita disajikan dua teks,
Kemudian kita diminta untuk membandingkan, artinya kita diminta untuk mencari persamaan dan perbedaan dari kedua teks tersebut. Caranya yang pertama jelas adalah dengan membaca dan mencermati setiap kalimat dari masing-masing teks. Jadi kita baca teks pertama, kita baca, kita cermati setiap kalimat yang ada di dalam teks pertama. Kalau sudah selesai, kita baca dan kita cermati setiap kalimat dari teks kedua. Contoh, teks pertama berbunyi seperti berikut. Murid kelas 6 mendaur ulang sampah dan barang bekas menjadi mainan beroda. Plastik bekas dan kaleng bekas dapat diolah menjadi tas, dompet, dan mainan anak-anak. Bu guru mengatakan jika membuat mainan beroda dengan barang bekas, akan diberi hadiah. Sedangkan teks kedua berbunyi, timbunan sampah organik yang ada di sekitar merupakan berkah. Sampah tersebut dapat mendatangkan uang bagi sekelompok masyarakat. Sampah menjadi uang setelah diolah menjadi pupuk kompos. Pupuk tersebut mempunyai nilai jual tinggi. Selain mendatangkan uang, pengolahan sampah juga menjadikan lingkungan bersih. Nah, ini ada dua teks, kita diminta untuk membandingkan kedua teks ini. Setelah kita membaca dan kita mengerti, mencermati dari setiap kalimat yang ada dalam bacaan atau teks ini, kita tentukan persamaan dan perbedaannya. Kita mulai dari persamaan. Persamaan artinya hal yang sama atau hal yang ada di teks 1, tetapi juga yang ada di teks 2. Persamaan dari kedua teks tersebut yaitu hal yang dibahas dari kedua teks tersebut, yaitu tentang pengolahan sampah. Artinya, kedua teks tersebut membahas tentang pengolahan sampah. Nah, perbedaannya adalah teks pertama membahas tentang pengolahan sampah anorganik dengan cara didaur ulang. Sedangkan teks kedua membahas tentang pengolahan sampah, tapi sampahnya sampah organik menjadi pupuk kompos. Lihat keterkaitan antara persamaan dan perbedaan yang ada di dalam kedua teks tadi. Sekali lagi, persamaannya adalah kedua teks tersebut membahas tentang pengolahan sampah. Perbedaannya, teks pertama membahas pengolahan sampah anorganik, teks kedua membahas pengolahan sampah organik. Semoga kalian bisa mempunyai gambaran bagaimana cara menentukan persamaan dan perbedaan dari kedua teks. Berikutnya, sebagai informasi tambahan dan penegasan kembali, karena sebenarnya materi ini sudah sering kita atau kalian pelajari. Bahkan materi ini sudah kalian pelajari mulai dari kalian kelas 1. Yang pertama adalah penulisan huruf kapital itu digunakan pada huruf pertama kata pertama suatu kalimat. Contoh, ada sebuah kalimat, buku adalah jendela dunia. Huruf pertama kata pertama. Kata pertamanya adalah buku. Huruf pertamanya adalah B. Sehingga B di sini ditulis menggunakan huruf kapital. Kemudian yang kalimat kedua atau contoh kedua. Di kalimat kedua ini yang menjadi kata pertama adalah kambing. Maka huruf pertamanya atau huruf K dituliskan menggunakan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital yang kedua yaitu digunakan pada huruf pertama dalam kalimat petikan langsung. Contoh, Ibu berkata, kamu harus belajar yang rajin. Kalimat petikan langsung yang dimaksud adalah kamu harus belajar yang rajin. Kata pertama dalam kalimat petikan langsung dalam contoh ini yaitu kamu. Sehingga huruf pertamanya yaitu huruf K ditulis menggunakan huruf kapital. Contoh yang kedua.
Kalimat petikan langsungnya adalah di mana rumahmu, Nak? Kata pertama dalam kalimat petikan langsung ini adalah di mana. Sehingga huruf D yang menjadi huruf pertamanya ditulis menggunakan huruf kapital. Penulisan huruf kapital yang ketiga yaitu digunakan pada huruf pertama untuk menyebutkan nama gelar kehormatan. Contoh, perang itu dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Gelar kehormatan yang ada di kalimat ini adalah kata jenderal, sehingga huruf J pada kata jenderal ditulis menggunakan huruf kapital. Tetapi, gelar kehormatan ini ditulis menggunakan huruf kapital jika diikuti dengan nama. Kalau seandainya kalimatnya menjadi ayahku bekerja atau ayahku mendapat jabatan menjadi seorang jenderal, misalnya seperti itu, maka kata jenderal huruf J-nya tidak dituliskan menggunakan huruf kapital. Contoh yang kedua adalah ibuku bernama Rita Mayasari SE. SE itu merupakan gelar yang diperoleh setelah menyelesaikan pendidikan tertentu. Nah, SE ditulis menggunakan huruf kapital semua karena merupakan singkatan dari sarjana ekonomi. Yang lainnya contohnya SH. HSH-nya itu ditulis menggunakan huruf kapital semua. Penulisan huruf kapital yang keempat yaitu digunakan pada huruf pertama untuk sebutan yang berhubungan dengan Tuhan, kitab suci, serta kata ganti untuk menyebut Tuhan. Contoh, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Ini menyebut nama Tuhan atau Allah, kemudian Maha Pengasih itu merupakan kata atau sebutan yang berhubungan dengan Tuhan. Karena Maha Pengasih di sini masih menunjuk adalah sifat dari Allah itu sendiri atau Tuhan. Contoh yang kedua yaitu kita sebagai manusia diharapkan untuk tetap taat padanya. Nya di sini ditulis menggunakan diawali dengan huruf pertama huruf kapital, karenanya di sini menunjuk Tuhan. Sehingga seharusnya kalau mau dituliskan secara lengkap menjadi kita sebagai manusia diharapkan untuk tetap taat pada Tuhan. Yang berikutnya yang kelima, huruf kapital dipakai untuk menuliskan huruf pertama nama orang dan setiap kata. Jadi kalau nama orang itu terdiri dari 3 kata, maka setiap kata nama tersebut diawali dengan huruf kapital. Contoh, Paman pergi bersama Yoga. Nama Yoga diawali dengan huruf kapital Y. Contoh yang kedua, sahabatku ada 3, yaitu Ratna, Sari, dan Dewi. Ratna, nama orang maka R-nya huruf kapital, Sari nama orang S-nya huruf kapital, Dewi juga diawali dengan huruf kapital. Huruf kapital juga dipakai untuk menuliskan nama bahasa, suku, bangsa, dan agama. Yang ditulis menggunakan huruf kapital hanya huruf pertamanya saja. Contoh, beberapa temanku beragama Hindu. Yang dituliskan menggunakan huruf kapital hanya namanya saja. Jadi agama, kata agama hanya tidak huruf kapital. Hindu, Buddha, Konghucu, dan seterusnya itu diawali dengan huruf kapital. Contoh yang kedua, kita harus melestarikan bahasa Jawa. Nama bahasanya adalah Jawa. Maka yang ditulis menggunakan huruf kapital adalah huruf pertama dari kata Jawa. Contoh yang ketiga adalah sebagai bangsa Indonesia kita patut bangga akan kekayaan alamnya.
Nama bangsa Indonesia diawali dengan huruf I yang dituliskan dengan huruf kapital. Nomor 7 atau penulisan huruf kapital yang ketujuh yaitu digunakan untuk menuliskan huruf pertama nama hari, bulan, tahun, peristiwa sejarah, dan nama hari raya. Contoh, setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini Agustus itu adalah nama bulan, maka diawali dengan huruf kapital. Republik Indonesia itu menunjukkan lokasi negara, maka dituliskan dengan menggunakan huruf kapital. Contoh yang kedua, setiap hari Senin, anak-anak mengikuti upacara bendera. Di sini ada nama hari, yaitu Senin, ditulis menggunakan huruf kapital di huruf pertamanya, yaitu S. Yang kedelapan, huruf kapital itu digunakan untuk menuliskan huruf pertama nama tempat dan lokasi secara geografis. Tadi contohnya Indonesia. Contoh, salah satu candi di Indonesia adalah Candi Borobudur. Kemudian yang kedua, kemarin minggu kami pergi ke pantai Parangtritis. Tetapi kalau kalimatnya menjadi kemarin minggu kami pergi ke pantai saja, tidak ada kata Parangtritis, maka P di sini tetap dituliskan menggunakan huruf biasa, bukan huruf kapital. Yang kesembilan, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf pertama nama negara, lembaga pemerintahan, ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi. Contoh, dokumen resmi adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ini diawali dengan huruf-huruf kapital. Contoh yang kedua adalah beberapa negara yang pernah kukunjungi yaitu Malaysia, Singapura, dan Thailand. Karena itu merupakan nama negara, maka diawali dengan huruf kapital. Nah, demikian tadi penjelasan Bu Novi untuk materi Bahasa Indonesia hari ini. Tugas kalian hari ini adalah tentukan persamaan dan perbedaan dari teks-teks berikut. Tuliskan persamaan dan perbedaan dari teks berikut secara terpisah, seperti tadi yang Bu Novi contohkan. Ada 3 pasang teks yang harus kalian cari persamaan dan perbedaan. Nomor 1, ini adalah teks 1 ada di sebelah kiri, teks 2 ada di sebelah kanan. Nomor 2, teks 1 ada di sebelah kiri, teks 2 ada di sebelah kanan. Nomor 3, teks 1 ada di sebelah kiri, teks 2 ada di sebelah kanan. Tugas ini kalian tuliskan di buku tematik. Teksnya tidak perlu kalian tulis, langsung kalian tulis persamaannya apa, kemudian di bawahnya perbedaannya apa. Berikutnya untuk nomor 2 dan 3 juga seperti itu. Nomor 2 persamaannya apa, kemudian di bawahnya perbedaannya apa. Nomor 3 pun seperti itu. Nah, tugas kalian kumpulkan kepada Bu Novi paling lambat hari Selasa 23 Februari 2021. Nah, tugas ini nanti untuk yang teksnya akan Bu Novi fotokan dan Bu Novi kirimkan ke dalam grup. Demikian penjelasan dan tugas kalian hari ini untuk materi Bahasa Indonesia. Selamat belajar, selamat mengerjakan anak-anak. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.